Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umurud dunya walid wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat Haki, ketemu kembali di Kultum Ramadan bersama kami Ustazah Sarah dan Ustazah Fitri. Hari ini teman-teman, Ustazah akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Teman-teman pasti pernah mendengar ya kisah Nabi Lut alaihissalam. Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat, Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu masa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang nabi untuk berdakwah di kota Sadum, yaitu adalah Nabi Lut alaihissalam. Teman-teman tahu nggak di mana itu kota Sadum? Di mana ya Ustazah? Kota Sadum terletak di negara Yordania. Para penduduknya atau kita sering kenal dengan nama penduduk Sodom atau kaum Sodom, mereka memiliki kebiasaan yang tidak baik dan kebiasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka suka mencuri, mereka suka berjudi, mereka suka meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, selain itu Ustazah, kaum Sodom juga melakukan dosa yang besar, yaitu menyukai sesama laki-laki. Nah, setiap hari Nabi Lut alaihissalam selalu mengingatkan mereka agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Lut alaihissalam selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk supaya kaum Sodom mau bertobat kepada Allah. Akhirnya doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Malaikat itu berwujud yang sangat tampan. Karena itu Nabi Lut sangat khawatir sekali ketika 3 malaikat itu datang menemui Nabi Lut alaihissalam. Saya tahu nggak kenapa sih ketiga malaikat itu datang dengan wajah yang sangat tampan sehingga membuat khawatir Nabi Lut alaihissalam? Kenapa ya Ustazah? Karena Nabi Lut alaihissalam takut nanti para penduduk kaum Sodom akan mengganggu ketiga malaikat tersebut. Akhirnya ketiga malaikat tersebut menenangkan Nabi Lut alaihissalam. Dia berkata bahwa para kaum Sodom tidak dapat mengganggu ketiga malaikat tersebut. Dan singkatnya Ustazah, ketiga malaikat tersebut menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Lut alaihissalam, yaitu Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi meninggalkan kota Sadum serta mengajak para keluarganya dan pengikutnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Ustazah yang tidak boleh ikut, yaitu istrinya Ustazah, istri Nabi Lut alaihissalam. Ustazah tahu nggak kenapa istrinya nggak boleh ikut pergi meninggalkan kota Sadum? Sepertinya karena istrinya Nabi Lut alaihissalam berkhianat dengan memberitahukan kepada kaum Sadum bahwa Nabi Lut alaihissalam memiliki 3 tamu yang sangat tampan. Kemudian kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dan meminta Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan tamunya kepada mereka. Tetapi Nabi Lut alaihissalam menolak permintaan kaum Sodom dan mengingatkan kaum Sodom untuk beriman kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kaum Sodom membangkang perintah Nabi Lut alaihissalam. Jadi teman-teman tidak boleh ya mengikuti perbuatannya kaum Sodom. Ya, betul sekali Ustazah. Ketika
mereka sudah pergi kaum Sodom, dan akhirnya malam hari Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya beserta para pengikutnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pergi meninggalkan kota Sadum. Dan pagi harinya teman-teman, azab Allah Subhanahu wa taala turun ustazah. Allah menurunkan batu-batu yang sangat besar sehingga menimpa para penduduk di kaum Sadum atau kaum Sodom. Mereka semua kaum Sodom tertimpa batu-batu yang sangat besar, tidak terkecuali istrinya. Istri Nabi Lut alaihissalam pun sama, mendapatkan azab yang sama seperti kaum Sodom. Innalillahi, menyeramkan ya Ustazah ketika kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi teman-teman, apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Yang pertama Ustazah, bahwa kita tidak boleh teman-teman menyukai sesama jenis. Ini apa? Laki-laki dengan laki-laki kita tidak boleh saling suka. Perempuan dengan sesama perempuan tidak boleh saling suka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan. Agar saja kamu nggak kenapa Allah menciptakan kita suruh berpasangan? Kenapa saja? Agar kita dapat berkembang biak dan melanjutkan keturunan kita, sehingga ini saja manusia di muka bumi ini tidak akan punah saja. Nanti manusia sulit ditemukan di muka bumi ya Ustazah kalau punah. Oke teman-teman, jadi kita tidak boleh ya mengikuti perbuatannya kaum Sodom. Nanti kita bisa dapat azab seperti yang didapatkan kaum Sodom. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ustazah cukupkan untuk hari ini. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.